Hello ladies and gentlemen, balik lagi sama aku Regina di sini. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan segala sesuatu yang kalian usahakan dan kalian kerjakan dimudahkan Tuhan. Amin. Untuk subscriber baru, terima kasih sudah subscribe channel ini. Semoga betah. Terima kasih like dan komennya juga. Untuk subscriber yang memang bermigrasi dari Celas Jude ke channel ini, terima kasih banyak juga. I love you so much. Kali ini Regina bakal kasih pick up file tentang, sebenarnya judulnya ini adalah judul yang tiba-tiba nge-pop up di otak Regina, tiba-tiba nih gitu. Makanya Regina, oh yaudah bikin aja deh kayak gitu. Judulnya adalah alasan kamu dilahirkan ke dunia. Kadang-kadang nih ya, kadang-kadang Regina suka iseng, kenapa dilahirkan ke dunia gitu kan. Kayak gitu, alasannya apa sih gitu, kenapa kok jalan hidupnya begini gitu kan. Kadang suka kepo juga kayak gitu. Nah sekarang kalau misalnya kalian juga punya kekepoan yang sama, mari simak ya readingannya. Oke, di sini Regina sudah siapkan 3 file. Yang pertama itu ada umbrella, payung gitu. Yang kedua, file kedua nih, ada ice cream. Oke, di file ketiga ada love telur ceplok. Oke, seperti biasa pilih dengan intuisi. Kalau misalnya kalian butuh waktu, kalian bisa pause video ini, nanti langsung jump up ke timestamp yang sudah Regina sediakan. Oke, sampai jumpa di file kalian. Bye. Hello ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih file nomor 1, ini ada umbrella. Ini indikasi mungkin kalian itu dilahirkan, alasan dilahirkan itu karena memang kalian itu bakal jadi pelindung dari panas gitu kan. Kan kalau payung gitu ya, pelindung dari panas, pelindung dari hujan kayak gitu. Jadi biar tetap kering gitu kan orang-orang di bawahnya kayak gitu. Jadi kalian tuh sebagai pelindung dari masa-masa sulit gitu kan untuk orang-orang sekitar kalian kayak gitu, terutama untuk orang yang kalian sayang ya. Kalian pelindung nih kayak gitu. Dan emang kayaknya kalian memang dibutuhkan gitu loh, dan mereka memang butuh kalian kayak gitu. Ada 2 of water, sorry kalau misalnya ada noise, ada anak kecil main di depan. Ada 9 of fire, ada 8 of air, ada 4 of earth. Oke, jadi alasannya kamu dilahirkan ke dunia adalah untuk melanjutkan hubungan yang memang sudah tertunda di masa lalu gitu, tertunda di past life ya tentunya kayak gitu. Jadi kalian ketemu di alasannya adalah kamu nanti kayaknya nih bakal union sama entah itu kalian soulmate atau twin flame kalian yang memang sudah ada perjanjian khusus gitu loh. Kalian itu lahir lagi untuk ketemu sama mereka kayak gitu. Mungkin di kemarin-kemarin di past life kalian gak bisa bareng kayak gitu. Terus kalian juga di lifetime ini atau di hidup yang sekarang alasannya adalah untuk bisa belajar maafin orang kayak gitu. Karena mungkin kalian sekarang juga ngerasain belum bisa maafin orang, atau kayaknya orang tuh bikin kesel mulu kayak gitu kan, atau kayak gitu banyak banget misalnya kayak gitu. Nah kalian dilatih untuk bisa maafin dan nunjukin sama orang kalau cara memaafkan yang benar tuh seperti ini loh kayak gitu. Jadi kalian tuh ngasih positive impact gitu, kalian ngasih contoh yang positif gitu dalam ngadepin konflik gitu. Jadi kalian sebagai contohnya nih buat orang lain. Cara maafin tuh seperti ini, kayak gitu. Cara ngadepin konflik tuh seperti ini, kayak gitu. Terus kalian juga jadi contoh sebagai orang yang memang bisa melindungi hak-haknya sendiri. Jadi kalau misalnya kalian lagi ngadepin nih perseteruan misalnya kayak gitu, kalian punya hak 1, 2, 3, dan 4, dan kamu bakal pertahankan itu sampai akhir kayak gitu. Jadi kamu gak akan biarin orang bisa ngelangkahin hak-hak kamu atau ngambil atau ngerampas hak-hak kamu. Misalnya kayak sorry ada noise ya. Misalnya kamu tuh lagi lembur misalnya gitu, tapi uang gaji kamu dipotong sama HRD gitu, yang harusnya kamu dapat full, tapi kamu dapat dipotong nih gitu tiba-tiba nggak jelas gitu kan. Nah, kamu bakal pertahanin itu tuh, kamu harus pertahanin hak kamu minta gimana caranya uang itu dapet. Nah kayak gitu contohnya. Terus kamu juga lahir itu untuk ngasih contoh kalau kita harus percaya sama diri sendiri gitu tuh. Jadi jangan sampai kalian itu sekarang sorry ya noise ya beneran deh,
Jangan sampai kepercayaan diri kalian, sorry ya noise-nya beneran ini anak kecil di luar. Jangan sampai kalian itu nggak percaya sama diri kalian sendiri kayak gitu. Jadi kalau kalian sekarang punya kepercayaan diri yang kurang, kalian sebaiknya perbaiki. Karena apa? Itu nggak cocok dengan tujuan kalian diciptakan di dunia gitu. Dan kalian di sini itu bertugas untuk nge-break the chain atau ngelepas rantai karma yang memang udah ada dari zaman-zaman dulu, keluarga kamu kayak gitu. Kamu yang bakal lepasin ini semua. Jadi jangan lupa sama diri kalian sendiri, jangan lupa sama jati dirinya. Terus kalau misalnya kalian sama sekali kurang nih tingkat kepercayaan dirinya kayak gitu, tingkatin. Terus kalau misalnya mau apa-apa, jangan takut untuk ngambil tindakan atau jangan takut ngambil action karena itu bukan kamu banget kayak gitu. Terus kalau misalnya kamu tuh terlalu hati-hati sama uang gitu kan, kalau misalnya kamu terlalu hati-hati sama uang nih gitu, kamu harus belajar dari situ. Karena apa? Kamu tujuan dilahirkan ke dunia adalah belajar untuk bisa membuat keputusan yang sangat baik tentang uang. Terus kalian juga ditugaskan untuk bisa bagi-bagi ke orang lain yang membutuhkan gitu. Jadi gimana kamu mau bisa bagi-bagi ke orang yang membutuhkan kalau kamu sendiri aja terlalu hemat, terlalu strict sama diri sendiri, kayak terlalu jaga banget uang gitu. Jadi itu nggak cocok sama apa yang Tuhan tujukan gitu ibaratnya. Kenapa kamu lahir itu ya untuk bagi-bagi, tapi kenapa kamu sangat strict sekali kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak gitu. Kalau kamu ngerasa kayak gitu, ubah dari sekarang kayak gitu. Nanti nyesel soalnya. Sorry ya noise-nya beneran. Ada tuh kan, ada abundance dan ada gentleness. Oke. Memang kamu tuh dilahirkan ke dunia itu memang bawa blessing yang banyak sebenarnya. Banyak, mungkin kalian juga ngerasain kalau kadang-kadang kalau kalian butuh tuh suka ada aja gitu ya uang datang ke kalian kayak gitu. Jadi kalau kalian dengan segini banyak blessing gitu, jangan lupa untuk tujuannya ya bagi-baginya, jangan terlalu ngegenggam banget gitu loh blessingnya. Kalau kamu punya uang sekian, bagiin sekian persen gitu. Sorry banget nih noise-nya, sorry banget. Kalian juga ditugaskan untuk memberikan kebaikan dengan orang lain kayak gitu. Terus kalian juga diberikan tugas untuk bisa menghormati orang lain kayak gitu, dan memperlakukan orang lain itu dengan lembut, dengan baik, dengan semestinya manusia kayak gitu. Jadi kalau kalian misalnya pernah ngomong jahat ke orang lain atau misalnya berlaku jahat ke orang lain, kayak kalian harus punya feedback balik. Misalnya kayak gini, cara nangkal sesuatu yang buruk adalah dengan sesuatu yang baik. Jadi kalau misalnya kalian pernah ngomong yang jahat, ya kalian harus ngomong yang baik ke orang lain yang banyak kayak gitu. Oke? Sorry banget ya noise-nya nih PL1, ya ampun. Ini ada teriak-teriak di luar, oke? Masuk record nggak tuh? Nah, di sini ini cara yang mesti kalian sering-sering terapkan ya selama kalian hidup. Yang pertama itu what if it is easy, ada am I clear on what my soul really wants, oke? Jadi kalian harus mikir segala sesuatu tuh mudah, simple. Jangan dibikin susah. Kalau misalnya udah segala sesuatu ini sudah ribet di dunia, kenapa kamu bikin ribet lagi gitu? Jangan dibikin ribet lagi. Jadi anggap gampang, segala sesuatunya gampang. Karena kalau misalnya kalian nggak afirmasiin segala sesuatu yang kalian hadapi itu gampang gitu kan, kalian bakalan dapetin gitu hal kemudahan gitu, diberikan kemudahan kayak gitu, oke? Jadi kalian bakal disupport sama universe langsung. Sorry banget nih, jadi noise-nya parah sampai capek kayak gitu. Terus ini kamu harus clear banget nih sama apa yang kalian mau kayak gitu. Hati kamu pengennya apa gitu kan. Terus pokoknya jangan sampai ngelimit atau ngebatasin diri sendiri. Kalau misalnya kalian pengen saya pengen hidup yang bahagia, saya pengen hidup yang berkecukupan, saya pengen hidup yang ini, misalnya kayak gitu. Kamu harus berusaha untuk dapetin itu. Kamu harus jalan ke arahnya. Jangan sampai kayak kamu tuh didikte sama orang lain kayak gitu, sampai akhirnya hak kamu diambil orang kayak gitu. Kamu didikte sama orang lain untuk masuk ke perusahaan ini, kamu didikte orang lain untuk masuk ke univ ini, kamu harus masuk ke sekolah ini, misalnya kayak gitu. Itu diktean orang lain. Ikutin kata hati kamu. Karena apa? Kalau misalnya kamu ngikutin orang lain, kamu gak akan enjoy gitu. Segala sesuatunya bakal sulit.
ngerasa sulit lah karena memang bukan yang kamu pengen kayak gitu. Sedangkan di sini kalian harus ingat, anggap segala sesuatu aja gampang di hidup kalian gitu. Kalau misalnya kalian ngadepin problem seberat apapun, anggap gampang kayak gitu. Jadi be clear, harus jelas nih apa yang kalian pengen kayak gitu. Apa yang sebenarnya kalian tuh pengen dapetin, terus pengen, ya pun noise ya, kalian pengen wujudkan kayak gitu, oke? Untuk zodiak ini ada Pisces, Scorpio, Cancer, ada Aries, Leo, Sagittarius, ada Libra, Aquarius, Gemini, ada Taurus, Virgo, Capricorn. Oke, semua zodiak ada di sini. Untuk inisial ada Q, ada R, ada Z, ada W, W-nya ada 2, ada K, ada I, ada P. Oke, ini tadi inisialnya Q, R, Z, I, W, K, P. Oke, tadi kalau misalnya nggak ada di sini mungkin ada di zodiak yang tadi disebutkan ya, gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kamu dilahirkan itu karena kamu akan union sama seseorang, terus kamu ngajarin juga caranya memaafkan orang lain, terus kalian juga mengajarkan orang lain untuk bisa sesantai itu ngadepin konflik kayak gitu ya. Terus kalian juga break the chain tadi, oke? Yang tadi seperti yang sudah aku jelasin tadi, oke? Aku kira cukup untuk PL1, semoga bermanfaat, semoga menghibur. Sorry banget untuk PL1 banyak banget noise-nya, mohon maaf banget. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kadika, di description box. Sampai jumpa di reading Regina selanjutnya. Bye! Hello, ladies and gentlemen. Untuk bagi kalian yang pilih PL2 itu ada ice cream. Mungkin kalian ini dilahirkan itu karena memang kalian itu sebagai pelepas dahaga setiap orang di sekitar kalian. Atau ya istilahnya bisa bikin adem lah gitu. Kalian angin segar gitu loh buat orang-orang, kayak gitu, bikin adem lah. Seperti itu, menyegarkan. Sorry kalau misalnya ada noise karena kebetulan di luar itu lagi ada anak kecil main. Nggak tahu deh. Ada Page of Earth, ada Five of Earth, King of Fire, ada Two of Fire. Oke. Jadi alasan kamu dilahirkan di dunia adalah untuk bisa gini nih, untuk bisa nyelesain semua challenge atau ujian-ujian dari Tuhan dengan baik. Kenapa? Kalian dipersiapkan untuk bisa nih bermanfaat banget bagi orang lain kayak gitu. Dan kalian juga di sini kayaknya ada garis takdirnya itu untuk bisa sekolah tinggi ya, mungkin kuliah S1 atau kuliah S2 kayak gitu. Walaupun gak kuliah tinggi, mungkin pengetahuan kalian banyak banget kayak gitu. Dan itu harus di-sharing kan. Kamu kalau punya sesuatu yang besar harus di-sharing ke orang lain kan gitu. Terus di sini juga kalian itu sorry banget noise-nya. Kalian juga diminta juga nih untuk bisa nanganin ketakutan kalian tentang uang gitu. Mungkin takut kekurangan, takut tentang apa. Nah itu juga yang bakal jadi contoh untuk orang lain. Jadi kalau misalnya kalian seandainya terlalu ngeluh soal uang kayak gitu, itu gak sesuai dengan tujuan kalian dilahirkan gitu. Jadi tolong jangan pernah ngeluh tentang uang. Karena apa? Itu yang bakal uang terus lari dari kalian kayak gitu. Dan kalian ini sebenarnya pengetahuannya banyak banget. Kalian ditakdirkan untuk punya pengetahuan yang banyak. Jadi jangan sampai gitu tuh, jangan sampai hal yang harusnya kamu bantu orang lain kamu nggak bantu sama sekali gitu tuh, malah kamu jadi beban orang gitu. Jadi jangan kayak gitu. Terus kalian juga ditakdirkan nih sebenarnya dilahirkan itu untuk bisa punya kayak pekerjaan sendiri loh, misalnya kayak gini. Jadi nggak kerja sama orang lain kayak gitu, kalian punya wirausaha lah seperti itu. Terus kalian juga diakhirkan untuk jadi fokus sama visi kalian. Jadi kalian harus setting dulu nih, kamu niatnya apa, cita-citanya apa, kayak gitu. Kamu harus jadi leader dari diri kamu sendiri, dan kamu harus fokus sama impian kalian gitu.
Terus kalian juga dilahirkan untuk sebagai seorang yang sangat kreatif kayak gitu. Jadi kalian juga bisa jadi tempatnya saran. Saran yang benar-benar out of the box gitu. Saran yang mungkin orang lain gak akan nemuin saran yang sama seperti kamu kayak gitu. Terus kalian juga dilahirkan dengan karisma, dengan ambisi gitu kan. Jadi kalian punya aura-aura seorang leader kayak gitu. Jadi jangan sia-siakan aura-aura leader kalian. Jangan sampai kamu jadi diinjak-injak sama orang lain atau orang lain ngedikte kamu tuh, jangan kayak gitu. Karena kamu punya ini, lahirnya tuh seperti ini gitu. Jadi sayang gitu. Terus kamu juga dilahirkan itu untuk berpartnership dengan orang lain. Jadi jangan sampai walaupun kamu punya wirausaha sendiri gitu ya, bukan berarti kamu ngejalanin segala sesuatunya sendiri, tapi kamu juga harus bisa berpartner juga kayak gitu. Jadi kamu mungkin kayak punya perusahaan satu, kamu merger sama siapa gitu kan, kamu join sama siapa lagi kayak gitu. Nah seperti itu. Jadi bukan berarti kamu nggak boleh berinteraksi sama orang kayak gitu kan, tapi kamu harus tetap kayak gitu, tetap punya pendirian sendiri, terus berpartner dengan orang lain. Aduh, kayak gitu. Terus kamu juga diminta untuk jangan terlalu ngelihat ke belakang ya. Karena apa? Kamu dilahirkan ke dunia itu adalah untuk moving forward, untuk terus maju, nggak ngelengok ke belakang kayak gitu. Jadi settingan kamu tuh sebenarnya seperti itu. Jadi kalau kamu seandainya terlalu ngelihat ke belakang atau misalnya ingat mantan atau ingat kejadian-kejadian yang nggak enak di masa lalu, itu bukan kamu kayak gitu. Itu adalah settingan tumbuhnya kamu, padahal bukan seperti itu kayak gitu. Kamu aslinya seperti ini nih, harus independen, kamu harus kreatif, fokus komunikasi dan cita-cita kayak gitu, partnership, maju ke depan kayak gitu. Oke? Terus ada cycle, ada nature. Oke. Kamu tuh disetting untuk lebih dekat sama alam, nge-grounding gitu, lebih dekat sama alam, lebih kayak humble, lebih down to earth gitu kan, lebih pokoknya nggak sombong lah kayak gitu. Jadi kalian juga kalau misalkan kalian sering nanam gitu kan, kalau misalkan lebih suka sama tumbuhan kayak gitu ya, karena kan memang kamu disetting seperti itu lahirnya. Kenapa kamu lahir ya kamu disetting seperti itu gitu, karena untuk bisa ngejaga tanaman mungkin gitu kan, ngejaga alam kayak gitu biar nggak rusak kayak gitu. Kalian tujuannya dilahirkan seperti itu. Kalian juga tujuan untuk belajar kalau segala sesuatu itu nggak boleh gerusuk-gerusuk, segala sesuatu itu nggak boleh harus gitu ya sesuai dengan apa yang kita mau, karena segala sesuatu itu ada waktunya. Jadi kalian dilahirkan itu untuk belajar kalau segala sesuatu itu punya divine timing kayak gitu. Jadi harus ngehargain juga nih kapan harus istirahat, kapan harus kerja kayak gitu. Walaupun kalian disetting untuk maju ke depan, tapi kalian harus tahu caranya istirahat juga kayak gitu. Dan kalian ini tipikal yang sensitif banget sama fase bulan. Jadi dilihat waktunya gerak dan waktunya istirahat atau evaluasi. Kalau misalnya evaluasi itu waktu full moon, dan untuk maju itu waktu di new moon gitu. Jadi diperhatikan ya alasannya gitu. Kalian nih dilahirkan ke dunia itu bakal jadi mentor, bakal jadi seorang guru gitu loh. Maksudnya mentor buat orang lain. Walaupun memang nggak ada title khusus guru misalnya kayak gitu ya. Kalau syukur-syukur ya kalau misalnya punya bisa jadi guru, misalnya kayak dosen atau apa. Tapi kalian itu jadi contoh orang-orang sekitar kalian kayak gitu. Kalian pemimpin orang-orang di sekitar kalian. Jangan mau didikte ya, please. Terus, am I consistently showing up? Do I surround myself with people who lift me up? Oke, ini adalah dua pegangan kalian selama hidup nih. Dua statement yang harus kalian pegang, oke? Yang pertama itu, apakah aku sudah konsisten untuk nge-showing up atau menunjukkan pada dunia kalau saya tuh worth, atau saya tuh penting, atau saya tuh berharga gitu. Kalau misalnya kalian kalau kalian hidup kalian selama ini cuma di dalam cangkang, pesimis dan lain-lain, itu bukan kamu cuma ngabisin waktu. Percuma kan, kamu di setting seperti ini, tapi kamu nggak showing up, kamu nggak nunjukin sama dunia kalau kamu ini seorang leader, kamu nggak nunjukin sama dunia kalau misalnya kamu ini seorang guru yang memang pantas untuk digugu dan ditiru, ibarat kayak gitu.
Kalau kalian cuma dalam cangkang, pesimis ya mau gimana kayak gitu. Kalian sayang banget kalau nanti suatu saat kalian dipanggil Tuhan dan kamu nggak ngelakuin apa-apa untuk dunia ini gitu. Jadi tolong self confidence-nya dinaikin. Kalau misalnya kalian belum pede, ya gitu. Lebih showing, lebih sering-sering kayak tunjukin bakat kamu kayak gitu. Kamu bisa apa tunjukin. Jangan sampai gak ditunjukin ya. Terus apakah kamu sudah dikelilingi oleh orang-orang yang memang bakal naikin vibrasi kamu nih kayak gitu. Jadi kamu harus cari orang-orang yang satu vibrasi yang memang kalau misalnya kamu ketemu mereka itu yang ada kalian malah jadi energize atau ke-charge energinya. Kayak naik gitu tiba-tiba kayak gitu. Nah, kalian harus cari orang-orang kayak gini. Kayak gitu. Kenapa? Karena memang kalian butuh itu, kalian butuh energi kayak gitu. Jangan sampai kalian itu ketemu sama lintah energi. Kalian tahu kan lintah energi itu orang-orang seperti apa? Orang-orang yang ketika walaupun memang orang itu sebenarnya baik ya, nggak terlalu punya gimana sih? Gak terlalu punya niat untuk ngambil energi kalian. Tapi ketika kamu ketemu mereka, energi kamu berasa capek, berasa habis, terus sakit kepala di belakang, migrain dan lain-lain. Tiba-tiba, tapi ketika kalian udah nggak misalnya pergi nih, udah nggak ketemu mereka kayak gitu kan, justru kalian membaik gitu. Nah itu adalah ciri-ciri orang-orang yang lintah energi. Jadi hati-hati, kalian harus bisa pilah-pilah orang yang ada di sekitar kalian. Jangan sampai memelihara lintah energi. Kenapa? Sakit kepala banget guys, nggak bagus. Gak bagus untuk jalannya kalian kayak gitu. Mau sakit kepala setiap hari kan enggak gitu kan. Mau energinya habis setiap hari. Terus kapan majunya ke depan, kapan maju ke cita-cita kalian kalau kalian masih ini. Hati-hati ya, hati-hati pokoknya. Orang ini bukan berarti jelek ya, enggak. Orang ini bukan berarti buruk untuk kalian. Tapi ya ini nggak bisa energi ya, percuma gitu loh kalau tetap ada di lingkungan kalian. Oke, untuk zodiak sendiri ada Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Cuma dua sign, ada fire dan earth, oke? Untuk inisial ada K ya, ada C, C, ada M, ada Z, ada W, ada Y. Oke. Inisial ada C, ada K, ada Y, ada W, ada Z, ada M. Kalau misalnya inisial nggak ada di sini, mungkin di tadi zodiak yang sudah aku sebutkan. Oke, aku kira cukup ya untuk bal 2. Semoga menghibur, semoga ngasih kalian pencerahan. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik, kalian bisa kontak WhatsApp admin aku, Kak di description box, karena aku bakal cek nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Oke? Sampai jumpa dengan Regina selanjutnya. Bye! Hello ladies and gentlemen, bagi kalian yang pilih pile nomor 3, itu ada telur ceplok, ada love-nya. Mungkin kalian alasannya dilahirkan itu karena itu bakal union semua orang, atau belajar tentang hubungan, atau belajar tentang cinta kayak gitu. Atau kalian yang bakal ngasih cinta ke orang lain kayak gitu, menyebarkan cinta. Di sini ada Three of Earth, ada The Hermit, ada Eight of Earth, ada Ten of Earth. Oke, jadi kalian dilahirkan itu adalah untuk mewarnai dunia dengan kreativitas kalian kayak gitu. Power dari kreativitas kalian tuh besar banget gitu. Dan jangan sampai nih kreativitas kamu dimatikan sama orang-orang sekitar kamu ya. Jangan sampai. Karena apa? Karena misalnya gini, kamu sebenarnya pintar gambar atau pintar apa kayak gitu ya, pintar ngelukis atau gimana kayak gitu. Tapi kamu kerja di kantor, misalnya di bank, yang ngurusin uang, hitung uang dan lain-lain, itu nggak cocok. Itu bakal matiin kreativitas kamu. Karena bank punya regulasi yang sangat ketat, dan itu nggak cocok sama kamu. Jadi kalau misalnya seandainya kamu punya kreativitas yang tinggi, tapi kamu kerja atau kuliah misalnya gitu kan di jurusan atau memang di tempat yang memang gak cocok sama kalian, hati-hati, karena itu menyusahin kalian di hidup ya gitu.
Terus kalian juga kan di sini dibekali dengan high quality work, atau segala sesuatu yang kalian kerjakan itu bakalan punya nilai yang tinggi, atau bakalan punya pokoknya kualitas yang baik, sangat baik malah kayak gitu. Karena di sini ada The Hermit juga, identik dengan Virgo, perfeksionis gitu. Jadi jangan sampai yang kamu kerjain itu tidak sesuai dengan apa yang kamu mau gitu, tidak sesuai dengan potensi yang kamu punya gitu ya. Jadi alasan kamu adalah untuk bisa mengembangkan potensi kamu kayak gitu. Dan punya tim player nih, punya tim, jadi kalian untuk bisa bareng sama tim kalian, punya tim nih untuk jalanin hidup di dunia tuh harus punya tim. Jadi kalian gak bisa hidup sendiri kayak gitu. Jadi kalian bisa sukses kalau misalnya kalian ada di tim player atau punya tim gitu, tim kerjanya. Terus kalian juga di sini di alasannya adalah untuk nyebarin hal-hal spiritual teaching. Jadi kalian punya bekal bakat-bakat spiritual yang lumayan juga kayak gitu. Kalian juga dikasih kemampuan untuk self discovery, atau kayak ngembangin potensi diri kamu loh gitu loh, secara spiritual ya kayak gitu. Dan itu yang nge-beaming out nantinya, yang itu yang bakalan bisa berguna banget untuk orang lain gitu secara batin ya gitu. Kamu bisa bantu orang secara batin. Jadi itulah alasan kamu dilahirkan ke dunia, karena memang di dunia ini mungkin sudah banyak orang-orang yang stres sama kerjaannya, stres sama dunia realita, dan stres dengan dunia 3D. Akhirnya kamu datang ke dunia untuk bisa ngebenerin batinnya mereka gitu, ngebenerin inner mereka yang sudah rusak itu kayak gitu ya. Terus kalian juga di sini banyak ini kalian untuk belajar. Kamu lahir itu untuk belajar, karena dunia ini adalah sekolah. Bumi ini adalah sekolah yang paling hektik sebenarnya, karena banyak banget permasalahan di sini. Jadi kalian itu diminta untuk selalu belajar dimanapun, kapanpun. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar. Belajar tuh bukan berarti kamu harus ke sekolah, bukan berarti kamu harus ke univ gitu kan, bukan berarti kamu harus ya masuk sekolah formal, enggak. Tapi belajar, mungkin belajar caranya memaafkan, belajar caranya untuk bisa kayak nerima apapun apa adanya diri sendiri gitu. Belajar caranya untuk self love kayak gimana kayak gitu. Karena mungkin di past life kamu nggak bisa belajar itu, kamu nggak dapetin itu, dan kamu belum nyelesain itu juga di past life, makanya lahir lagi ya begini gitu. Oke, dan alasan kalian lahir di dunia adalah untuk ngerasain happy family guys gitu, untuk bisa ngebangun keluarga yang baik, keluarga yang bahagia kayak gitu. Terus kalian juga dilahirkan itu untuk membentuk keamanan finansial gitu. Jadi keamanan kamu dengan keluarga kamu tuh kecukupan gitu ya, tercukupi kayak gitu. Terus kamu juga bisa menunjukkan ke dunia kalau magic is happen gitu, magic is real kayak gitu. Karena hidup kalian mungkin semagical itu ya, banyak hal-hal yang seperti keajaiban, yang seperti mukjizat itu datang ke kalian tuh mungkin pernah ya sekali dua kali kayak gitu. Nah itulah alasannya adalah untuk nunjukin sama orang, contoh kalau misalnya miracle it's real kayak gitu. Karena mungkin orang-orang lain kan terlalu logik ya, terlalu logika banget, kayak yang kamu misalnya mikir gini, nanti juga siapa tahu ada rezeki tiba-tiba di jalan gitu kan. Kamu ngomong kayak gitu misalnya kayak gitu. Terus ada orang lain terus malah ngomong, nggak usah banyak berhayal deh kayak gitu. Mana ada yang kayak gitu, misalnya kayak gitu, yang ada lu harus kerja kayak gini. Nah itu kalian itu yang harus ngebenerin otak-otak yang seperti itu kayak gitu. Alasan kamu lahir itu ya untuk ngebenerin otak mereka gitu, udah rusak. Ada partnership, yes. Tadi aku udah bilang kalian harus berpartnership. Bukan cuma partner sama teman-teman doang, tapi sama pasangan juga ya gitu. Pasangan kalian juga kalian bisa jadiin partner. Wih, ungu tuh spiritual banget. Sanctuary. Jadi kalian itu dilahirkan untuk jadi ini ya, untuk jadi
sanctuary atau tempat teraman ya untuk istirahat bagi orang-orang sekitar kalian, termasuk dari kamu sendiri kayak gitu. Alasannya untuk lahir ke dunia pun itu karena memang kamu harus berpartnership sama um, sama orang lain, sama pasangan juga. Karena aku lihat tadi kan ada telur ceplok lope-lope, berarti kemungkinan kamu bakal union gitu sama orang yang memang sudah berjanji untuk bertemu lagi di lifetime ini kayak gitu. Pokoknya tim up lah pokoknya kayak gitu. Kalian juga em, membentuk tim yang memang dapat dipercaya sama orang lain kayak gitu. Jadi kamu jangan takut kalau misalnya kamu dipandang sebelah mata. Kenapa? Kamu dipercaya sama orang sekitar kamu gitu. Jadi jangan pesimis. Terus ini ada dua hal yang mesti kalian pegang selama hidup nih. Ada am I communicating my needs, sama if I had a magic wand and could have anything I desire in life, what would I choose? Oke. Magic lagi tuh kan, ada magic lagi. Tadi aku bilang magic nih. Hidup kalian magic banget ya kayaknya. Yang pertama yang harus kalian pegang, yang harus kalian ingat adalah apakah kamu sudah mengkomunikasikan atau bilang sesuatu yang kamu butuhkan kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian butuh apa-apa, jangan segan-segan untuk ngobrol ke orang lain atau minta ke orang lain ya, minta tolong. Jadi jangan dipendam sendiri kayak gitu. Karena kamu di sini tujuannya adalah untuk bisa komunikasi dan bikin team up gitu, bikin tim, bikin kelompok gitu. Kalian gak bisa sendirian. Jadi tolong dipegang ini. Sering-sering untuk komunikasiin apapun yang kamu butuhkan. Jangan ragu, jangan gengsi. Yang kedua, kalau misalnya tadi ditanya nih sama universe, kalau misalnya kamu punya magic, pokoknya intinya sihir ibarat kayak gitu misalnya gitu kan. Kamu punya magic nih gitu. Kalau misalnya kamu dikasih itu, kamu mau pilih apa? Kamu mau pilih apa yang kamu butuhin di hidup kamu? Kamu pengen apa? Berumah apa-apa kayak gitu. Jadi kamu jangan batasin diri kamu sama hal-hal atau yang sifatnya logik banget ya. Karena kamu di sini dalamnya udah spiritual banget. Jadi kamu cuma bisa dapetin abundance atau anugerah gitu kan ya, blessing itu cuma dari inner kayak gitu. Inner yang keluar ngebentuk realita kayak gitu. Kalau orang lain mungkin dari 3D, dari logik, iya orang lain bisa. Tapi kalau kamu nggak bisa. Kalau kamu terlalu ngoyo di dunia nyata, terlalu berusaha keras untuk kayak ngelakuin action mulu, tapi inner yang gak diberesin, atau keyakinan di dalam dirinya gak diberesin, itu kalian gak akan dapetin apa yang kalian mau. Jadi berusaha untuk innernya dulu yang diduluin ya, spiritualnya dulu yang diduluin, baru nanti realitanya bakal ketarik gitu. Jadi yang dipegang kedua ini adalah percaya magic is real. Jadi spiritual harus didalemin sama kalian. Alasannya kamu bakal nunjukin itu tuh, kamu punya magic nih dalam diri kalian gitu ya. Aku semoga paham ya, semoga paham. Terus ini untuk zodiak ini ada Taurus, Virgo, Capricorn. Ada Virgo kuat banget di sini, Virgonya yang kuat justru. Ini earth sign semua, Taurus, Virgo, Capricorn doang nih zodiaknya. Oke. Untuk inisial ada K, sorry noise-nya ya, sorry. Ada K, ada M, ada R, ada Y, ada V. Oke, inisialnya ada itu. Tambah lagi, ada G, ada J, ada P. Oke, inisialnya ini ada P, ada J, ada G, ada K, ada R, ada M, ada V, ada Y. Oke. Ini bisa inisial kamu atau inisial partner kamu ya. Gitu. Kalau misalnya nggak ada, mungkin di zodiak yang tadi aku sebutin, oke? Aku kira cukup untuk PL3, semoga ngasih inspirasi, semoga ngasih insight, gitu kan. Kalau misalnya kalian pengen readingnya lebih spesifik tentang jiwa kamu, misal tujuan kamu yang spesifik, ya kamu bisa kontak WhatsApp admin kamu untuk kontak WhatsApp admin aku, Kadika, di description box, oke? Sampai jumpa di readingan Regina selanjutnya. Bye, have a nice day!